warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Yuniazalni. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Magister Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang tahun 2022. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Selain itu, kompetensi dasar terdiri dari menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan, dan membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui zat aditif, yang kedua mengetahui zat adiktif, yang ketiga menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, dan mengetahui dampak dari zat adiktif bagi kesehatan. Selanjutnya kita akan pindah ke pokok pembahasan. Yang pertama zat aditif, yang kedua zat adiktif, yang ketiga jenis-jenis zat adiktif, dan yang keempat dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama zat adiktif. Nah, zat adiktif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan juga vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua secara alami dan buatan. Nah, secara alami, zat aditif berasal dari bahan makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan zat pengental dari alga dan sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tetrazin, dan sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama, pewarna. Nah, pewarna ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan serta minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna agar menarik. Nah, pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya tumbuhan serta hewan. Nah, jika dari tumbuhan, kita bisa mendapatkannya dari wortel, coklat, daun pandan, dan sebagainya. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia yang menggunakan bahan-bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia mirip seperti struktur kimia pewarna alami, misalnya apokaroten yang mempunyai warna orange mirip dengan warna wortel. Selanjutnya ada pemanis. Nah, pemanis ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan serta minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan buatan. Nah, kita masuk ke pemanis alami. Nah, pemanis alami yang umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Selain itu juga terdapat madu. Sedangkan pemanis buatan memiliki rasa yang hampir sama, lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan ini melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang memiliki rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Selanjutnya, yang ketiga, pengawet. Nah, pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan serta minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme
yang tumbuh pada makanan dan minuman. Nah, ini adalah tabel bahan pengawet dan penggunaannya. Contohnya ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Gunanya untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan. Lalu ada asam askorbat, mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah di dalam kaleng. Lalu ada natrium nitrat, NaNO3, mengawetkan daging olahan dan keju. Lalu ada asam propionat, mengawetkan roti dan keju olahan, dan butil hidroksianisol atau BHA, menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Yang keempat itu ada penyedap. Nah, penyedap makanan ini adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Yang kelima ada pemberi aroma. Merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau diekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Yang keenam ada pengental. Nah, pengental ini adalah bahan tambahan digunakan untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, agar-agar, dan alginat. Yang ketujuh adalah pengemulsi. Adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur. Namun, bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk keduanya dapat dicampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut juga dengan zat pengemulsi. Yang kedua, kita akan bahas tentang zat adiktif. Merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Nah, jenis-jenis zat adiktif yang pertama, narkotika. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah pelanggaran hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Beberapa contoh penggunaan narkotika seperti ganja, sabu, ekstasi, tembakau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada psikotropika. Nah, zat ini merupakan obat yang berkhasiat atau psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur, termasuk golongan dari psikotropika, dapat menyebabkan tidurnya lebih nyenyak. Lalu, zat psikoaktif lainnya. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Nah, yang keempat adalah dampak penggunaan adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, dampak penyalahgunaan narkotika. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis atau HIV/AIDS. Yang kedua, dampak penggunaan dari psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksi metamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan menimbulkan rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan
Tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi serta anemia. Lalu dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya, seperti inhalansia, dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, menuju otak, dan menekan kerja otak. Akibatnya, dalam jangka pendek dari pengonsumsian alkohol, yaitu dapat mengakibatkan mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Nah, itulah penjelasan mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.